Erick Thohir bersikeras ingin membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Pernyataan itu disampaikannya saat berbicara dengan media di Inggris. Timnas Indonesia saat ini berada di ranking 127 dunia secara perhitungan FIFA. Peringkat ini meningkat cukup signifikan dalam 5 tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari performa timnas Indonesia yang juga terus menanjak. Di sisi lain, program naturalisasi yang digalakkan PSSI juga membuat skuad Garuda terus berkembang. Perpaduan pemain keturunan dan lokal yang sama-sama ingin membawa timnas Indonesia berbicara banyak di ajang sepak bola dunia menjadi kuncinya. Kombinasi ini menorehkan beberapa sejarah baru, seperti tembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengenai Piala Dunia, Erick sekarang sudah tak ragu untuk menegaskan targetnya. Mantan Presiden Inter Milan itu bercita-cita mewujudkan mimpi timnas Indonesia bermain di Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Piala Dunia, kami ingin lolos ke Olimpiade, dan inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, kata Erick. Saat ini timnas Indonesia sedang berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim besutan Shin Tae-yong itu menempati urutan ketiga klasemen sementara grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 pertandingan. Skuad Garuda masih berpeluang lolos ke Piala Dunia 2026. Sebab diketahui, 2 tim teratas berhak lolos langsung ke putaran final, sedangkan tim peringkat ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi. Gelandang Almere City sekaligus timnas Indonesia, Tom Hai buka suara terkait insiden dengan supporter mantan klubnya SC Heerenveen. Almere City berhasil menang dengan skor 3-0 atas SC Heerenveen di Liga Belanda, Minggu. Tom Hai tampil apik dalam laga tersebut. Walau tidak mencetak gol atau assist, gelandang 29 tahun ini punya andil besar. Bahkan ia diganjar prestasi masuk kelas 11 terbaik di pekan ke-17 Liga Belanda. Sayangnya dalam pertandingan itu ada insiden Tom Hai bersitegang dengan supporter SC Heerenveen yang merupakan mantan klubnya. Pemain timnas Indonesia ini dicemooh oleh supporter SC Heerenveen. The Professor tak tinggal diam karena membalasnya dengan gestur tangan yang menandakan banyak bicara. Setelah itu, Tom Hai berjalan keluar lapangan karena memang akan digantikan. Mantan rekan setimnya di SC Heerenveen juga memberi teguran terkait gestur yang dilakukan gelandang skuad Garuda. Namun, Tom Hai tampak tidak menyesal melakukan itu. Baru-baru ini ia justru mempostingnya di Instagram Stories. Lakukan apa yang menurut kamu benar, baik atau buruk. Orang-orang akan selalu punya sesuatu untuk dikatakan, tulis Tom Hai. Adapun Tom Hai merupakan pemain andalan di lini tengah timnas Indonesia. Sejauh ini, ia telah membantu skuad Garuda berjuang di kualifikasi Piala Dunia 2026 yang bertengger di posisi ketiga klasemen sementara. Penyerang Volendam U21 Mauro Zijlstra mengaku sedang menjalani proses naturalisasi menjadi WNI. Ia bersedia membela timnas Indonesia. Pengakuan itu diutarakan Mauro saat menjadi bintang tamu podcast Dandil. Mauro mengaku sedang mengurus dokumen yang dibutuhkan sebagai syarat menjadi WNI. Setelah proses pengurusan dokumen selesai, Mauro berencana datang ke Indonesia. Sebagaimana proses yang dijalani pendahulunya, biasanya pemain datang untuk menjalani wawancara hingga tes kesehatan. Ya, saya sedang menjalani prosesnya. Kami sedang mengurus paspor Indonesia saya. PSSI tengah memeriksa dokumen yang dibutuhkan dan jika semuanya selesai, saya akan segera terbang ke Indonesia, kata Mauro. Nama Mauro muncul ke permukaan sejak pertengahan tahun ini sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi Indonesia. Ia bisa menjadi opsi untuk mengisi pos striker yang membutuhkan sosok ideal. Pada awal musim 2022 sampai 2023, Mauro memutuskan pindah ke NEC U21. Berbeda dengan musim sebelumnya bersama AFC Amsterdam, ia tidak mendapatkan menit bermain yang banyak. Mauro hanya diberikan kesempatan main di 7 laga. Dari 7 laganya di semua kompetisi, ia mengemas 3 gol. Ia cuma sekali main penuh selama 90 menit di 2 laga.
Divisi 2 musim gugur U21 kontra Den Bosch U21 dan Vitesse. Manajer Timnas Indonesia Soemarji menanggapi tagar STY out dan Erik out yang ramai di media sosial. Tagar STY out mulai ramai beredar begitu Timnas Indonesia gagal lolos ke babak semifinal Piala AFF 2024. Tak berselang lama tagar Erik out juga menggema. Bagi Soemarji ini kontraproduktif. Menurutnya tidak perlu ada pihak yang dikambing hitamkan atas situasi saat ini. Ia berharap publik menahan diri untuk saling menyerang. Kalau menurut saya keduanya tidak boleh diadu domba. Menurut saya STY harus tetap pegang timnas dan Pak Erik tetap di PSSI, kata Soemarji. Menurut Soemarji, Erik bekerja sangat keras untuk memajukan sepak bola Indonesia. Pria berpangkat kombes polisi ini mengacungkan jempol atas perjuangan Erik di PSSI. Pada saat yang sama, Soemarji juga mengetahui secara baik upaya dan kinerja Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Pria asal Korea Selatan ini disebut bekerja dengan sangat gigih. Menurut saya posisi STY untuk saat ini harus dipertahankan. Kalau evaluasi perbaikan itu harus. Kalau out, belum. Kurang bijak atau gegabah setelah gagal di Piala AFF. Lanjut Soemarji. Karena itu Soemarji mengimbau dan mengajak semua pihak, utamanya supporter timnas, untuk tidak memecah belah. Ia tak ingin ada narasi adu domba antar pecinta timnas. Jangan mengadu domba, itu tidak baik. Jangan bikin suasana di federasi menjadi tidak baik. Perjuangan timnas masih berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita dukung timnas. Tutupnya, nama Mauro Zylstra sudah menjadi daftar incaran PSSI untuk dilakukan naturalisasi agar bisa membela timnas Indonesia. Sebagai informasi, pemain berusia 20 tahun tersebut mempunyai darah Indonesia dari nenek garis keturunan ayahnya yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Mauro Zylstra sudah masuk daftar naturalisasi PSSI kala Marcelino Ferdinand berfoto di ruang kerja Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi. Menariknya, ada secarik kertas yang berisikan daftar pemain yang masuk daftar naturalisasi PSSI. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar tersebut adalah Mauro Zylstra. Hal tersebut membuat netizen Indonesia memastikan bahwa Mauro Zylstra akan menjadi target naturalisasi oleh PSSI. Mengetahui simpang siurnya naturalisasi Mauro Zylstra, Arya Sinulinga selaku anggota Exco PSSI memberikan keterangannya melalui channel YouTube miliknya baru-baru ini. Arya Sinulinga mengonfirmasi bahwa Mauro Zylstra sudah masuk daftar calon pemain keturunan Indonesia yang akan dinaturalisasi. Akan tetapi, PSSI masih mempelajari dokumen naturalisasi pemain Volendam tersebut. Lagi kita lihat dokumennya. Kita godok dulu apa saya yang kurang. Memang nama Mauro Zylstra sudah masuk daftar pemain yang akan dinaturalisasi, kita masih proses dahulu. Buka Arya Sinulinga. Mauro Zylstra merupakan pemain sepak bola keturunan Indonesia, lahir di Zaandam, 9 November 2004. Pria bertinggi 188 cm tersebut bisa dimainkan di posisi sebagai penyerang depan dan gelandang serang. Hingga artikel ini dibuat, total sudah 6 gol dan 2 assist yang dicetaknya bersama Volendam U21 musim ini. Sebuah media Belanda menampilkan nama lain yang dikabarkan sedang dinaturalisasi untuk membantu timnas Indonesia. Dalam siniar yang diulas oleh Voetbal Premier, Denny van Laar mengkonfirmasi bahwa Jairo Riedewald sedang dalam proses naturalisasi. Van Laar juga mengatakan bahwa PSSI sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proses ini. Dilaporkan bahwa Jairo Riedewald sedang dipertimbangkan untuk bergabung dengan tim Garuda. Mereka benar-benar mengusahakannya. Ia menjadi semakin positif tentang hal itu, dan saya pikir itu akan segera terjadi, ujarnya. Dilansir dari Voetbal Premier, Riedewald memiliki potensi besar untuk menjadi pemain penting di lini tengah timnas Indonesia. Posisi idealnya disebut sebagai gelandang bertahan. Riedewald diharapkan dapat memberikan stabilitas di lini tengah, sesuatu yang sangat penting bagi timnas Indonesia jika ingin bermain di tingkat internasional. Nama-nama terkenal seperti Mees Hilgers, Calvin Verdonk, Tom Haigh, Eliano Reinders, Maarten Paes,
dan Ragnar Oratmangun sebelumnya telah resmi bergabung dengan skuad Garuda.